Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada yang pada kesempatan kali ini hadir di masjid ataupun para pemirsa media dakwah Asy-Syuhada, entah itu Facebook, YouTube atau yang lainnya, dimanapun berada, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Entah itu nikmat-nikmat yang bersifat amah ataupun nikmat-nikmat yang bersifat khasah. Dan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian nikmat yang besar pula yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat, ya, nikmat waktu luang dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan nikmat tersebut, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa terus menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian al-huququ fil Islam, yaitu hak-hak di dalam Islam. Hak-hak, ya, di dalam Islam yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Alhamdulillah, dulu sudah kita sampaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dulu hak Rasulullah, ya Pak ya. Kemudian sekarang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sampaikan hak-hak seorang muslim. Hak-hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh orang muslim yang lain. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwasanya nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Ya. Karena Islam, ya, merupakan agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin.
barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian sebagai seorang muslim, ya, perlu untuk kita mengetahui bahwasannya agama kita, agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Syariat Islam adalah syariat yang sempurna, syariat yang paripurna. Semua ya kebaikan telah diajarkan di dalam Islam. Semua dari A sampai Z telah diatur di dalam Islam dengan ya penuh hikmah. Islam tidak hanya ya mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala semata, tapi Islam juga mengatur hubungan antara sesama manusia. Ya. Islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala semata, tapi Islam juga memerintahkan umatnya untuk bisa berhubungan baik ya antara kita dengan seorang muslim yang lainnya. Ya. Jadi memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama kaum muslimin. Ya. Bahkan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah di dalam Islam ini sangat ditekankan. Ya. Sangat ditekankan. Demi mewujudkan ya lingkungan yang kondusif. Bahkan Rasulullah SAW memberikan permisalan yang begitu indah ya tentang persaudaraan, kasih sayang antara sesama muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid." Kata Rasulullah, permisalan kaum muslimin satu dengan yang lainnya dalam sikap saling mencintai, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lainnya, itu seperti satu tubuh. Ya, bagaikan satu tubuh. Idashtaka minhu adwun tada'alahu sairul jasadi bis-sahri wal huma. Ya, bagaikan satu tubuh. Apabila ada bagian tubuh yang merasa sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun ya akan merasakan sakit pula. Kalau gigi sakit, maka mulut tidak enak untuk makan, mata tidak enak untuk tidur, kaki ya tidak mau ya pergi jalan-jalan, ya karena giginya sakit. Ya begitulah perumpamaan ya ukhuwah antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lain. Apabila seorang muslim ya merasakan sakit, maka yang lainnya juga akan merasakan sakit. Ini ya permisalan yang sangat indah ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, agar tercapai persatuan sesama muslim seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, maka wajib bagi seorang muslim ya untuk menunaikan hak-hak orang muslim yang lain. Jadi setiap muslim memiliki hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang lain. Disebutkan di dalam sebuah hadis ya ada 6 hak. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 6 hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang lain. Di 6 hak ini harus kita hafalkan
Kemudian ya sebisa mungkin kita berusaha untuk ya menunaikan 6 hak tersebut. Apa 6 hak tersebut? Rasulullah SAW bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang lain ada 6. Qila wa ma hunna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah 6 hak tersebut wahai Rasulullah? Tatkala Rasulullah menyampaikan ada 6 hak seorang muslim yang harus ditunaikan, maka para sahabat pun langsung bertanya, apa 6 hak tersebut? Ini ada satu faedah yang dapat kita ambil, yaitu ya semangatnya para sahabat ya dalam mencari ilmu. Tatkala Rasulullah menunjukkan ya sesuatu, maka para sahabat langsung bertanya, apa itu ya Rasulullah? Ini menunjukkan semangatnya para sahabat dalam ya mengambil ilmu dari Rasulullah. Dan para sahabat tentunya tidak hanya semangat dalam mencari ilmu, tapi mereka ya bersemangat pula dalam mengamalkan ilmu-ilmu mereka. Para sahabat bertanya, kemudian Rasulullah SAW menjawab. Rasulullah bersabda, 6 hak tersebut, idza laqitahu fasallim alaih. Yang pertama, apabila kamu bertemu dengan seorang muslim, fasallim alaih, maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, apabila dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Yang ketiga, wa idastansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat, meminta saran, maka berikanlah nasihat. Yang keempat, fa idza atisha fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia, yarhamukallah. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Dan yang keenam, yang terakhir, fa idza mata fatba'hu. Apabila dia wafat, meninggal dunia, maka iringi jenazahnya. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pas 6 Pak ya. Apa Pak yang pertama? Apa yang pertama coba? Hak yang pertama, apabila bertemu mengucapkan salam. Yang kedua, apabila dia mengundang maka penuhi undangan. Yang ketiga, apabila minta nasihat maka berilah nasihat. Yang keempat, apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Yang kelima, apabila sakit maka kita jenguk. Dan yang terakhir, apabila dia wafat, meninggal dunia, maka kita ya mengiringi, mengurus jenazahnya. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, itu 6 hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang lain. Insyaallah ya secara singkat kita akan bahas satu persatu.
sesuai dengan ya kemampuan kita. Yang pertama yaitu apabila kita bertemu dengan seorang muslim, maka ya hendaknya kita mengucapkan salam. Ini Masya Allah, ini menunjukkan ya betapa baiknya syariat Islam. Ya, tatkala kita bertemu maka kita saling mengucapkan salam. Ya, dan salam itu yaitu ucapan doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Mengucapkan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum ini ucapan, ini doa yang luar biasa. Di antara maknanya adalah assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Jadi kita bertemu, kita mendoakan semoga engkau selamat. Insyaallah. Ini luar biasa indahnya ya syariat Islam. Ya. Kemudian orang yang diberikan salam, maka dia berkewajiban untuk menjawab. Ya, menjawab salam yang sesuai atau ya lebih baik ya menjawab lebih sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di antara hikmah Rasulullah SAW memerintahkan kita agar saling mengucapkan salam, yaitu agar tumbuh ya di dalam hati kita ini rasa saling mencintai. Jadi kalau kita ya saling mengucapkan salam ya, maka akan tumbuh ya rasa saling cinta mencintai. Kata Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minuna hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman secara sempurna. Keimanan kalian tidak akan sempurna sampai kalian itu saling cinta mencintai di antara sesama muslim. Jadi di antara kesempurnaan iman yaitu mencintai seorang muslim. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Apakah kalian mau saya tunjukkan satu hal? Apabila satu hal tersebut kalian lakukan, maka akan tumbuh rasa kasih sayang, rasa cinta mencintai di antara kalian. Maka Rasulullah mengatakan, absus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Insyaallah ya. Dengan memberikan ucapan salam, maka akan tumbuh di dalam hati kita ini saling cinta mencintai. Ya. Adapun hukum mengucapkan dan menjawab salam. Mengucapkan salam ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah berarti ya orang yang mengerjakannya, memberikan salam, maka dia mendapatkan pahala. Kalau tidak, meninggalkannya, maka tidak mengapa. Tapi dia ya terluput dari ya pahala yang besar, kebaikan yang besar. Untuk menjawab salam ya, maka hukumnya berbeda. Menjawab salam hukumnya adalah fardu kifayah. Menjawab salam hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi mengucapkan salam ini sunnah muakkadah, menjawabnya adalah fardu, wajib. Jadi kalau ya kita menyampaikan salam ya, kemudian yang kita beri salam tidak menjawab ya, tidak ada yang menjawab, maka berdosa.
Karena wajib, menjawab salam wajib. Tapi wajibnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau salah seorang ya sudah menjawab salam, maka gugur kewajiban yang lainnya. Kemudian di sana ya ada beberapa sunnah dalam menyebarkan salam ini. Yang pertama, yang memberikan salam terlebih dahulu yaitu seorang yang lebih muda memberikan salam kepada orang yang lebih tua. Jadi kalau berpapasan ya, maka yang muda ya sunnahnya yang muda memberikan salam kepada yang tua. Kemudian yang kedua, orang yang sedikit memberikan salam kepada orang yang lebih banyak. Kita sendiri jalan berpapasan dengan rombongan orang banyak, maka yang sendiri tadi yang lebih sedikit ya memberikan salam kepada orang yang lebih banyak. Kemudian orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Orang yang naik kendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan. Ini sunnahnya. Jadi kalau naik kendaraan ya memberikan salam kepada orang yang jalan. Orang yang jalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Namun apabila orang yang seharusnya memberikan salam terlebih dahulu, namun dia tidak memberikan salam, ya maka tidak mengapa, ya yang lain memberikan salam terlebih dahulu, tidak mengapa. Yang muda kok nggak duluan memberikan salam, maka nggak apa-apa, yang tua nyalami dulu nggak apa-apa. Orang yang sedang jalan kita duduk dia nggak memberikan salam, ya nggak apa-apa, kita yang duduk memberikan salam. Kemudian di antara anjuran dalam salam ini yaitu menjawab salam dengan doa yang lebih sempurna. Karena di dalam ucapan salam itu ada 3 doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Warahmatullah, dan semoga kalian dirahmati oleh Allah. Wabarakatuh, dan semoga ya Allah senantiasa memberkahi kalian. Ini 3 doa yang luar biasa. Ya, doa keselamatan, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengucapkan salam bebas. Assalamualaikum boleh. Lebih baik lagi ya assalamualaikum warahmatullah. Lebih baik lagi yang sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sunnahnya yang menjawab ya itu minimalnya doanya sama atau lebih baik lebih sempurna. Karena Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kalian itu diberikan ucapan salam, maka hendaknya kalian menjawab dengan yang lebih baik atau minimalnya sama dengan ya ucapan salam tersebut. Jadi misalnya kalau kita didoakan assalamualaikum warahmatullah, maka kita jangan menjawab cuma waalaikumsalam ya. Jadi jawabnya ya minimalnya sama, waalaikumsalam warahmatullah. Atau lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama. Kemudian hak yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ya seorang muslim itu mengundangmu, mengundang dalam acara apapun,
Tapi dengan catatan acara ini adalah acara yang dibolehkan dalam syariat. Sekali lagi, ya acara yang dibolehkan di dalam syariat. Apabila dia mengundangmu dalam sebuah acara, ya, maka penuhi undangannya. Penuhi undangannya. Ya. Ini sangat dianjurkan. Kenapa? Karena dengan memenuhi undangan, maka itu membuat senang, ya, orang yang mengundang. Benar tidak, Pak? Kalau kita ngundang kemudian yang diundang itu datang, kita senang atau enggak? Senang. Kecuali kalau basa-basi ngundangnya, undangannya lisan, monggo mampir pinara, Pak. Itu kan basa-basi. Harapan yang mengundang tuh nggak datang, Pak, ya. Itu beda lagi, ya, itu beda lagi, ya. Tapi pada asalnya orang yang mengundang itu, ya, berharap orang yang diundang itu datang. Maka dengan kita menghadiri undangan, maka ini telah membuat bahagia. Dan membuat bahagia seorang muslim itu adalah amalan yang paling baik, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, ya, idkhalus surur fi qalbil mu'min, yaitu membuat hati seorang mukmin itu senang, bahagia. Membuat hati seorang muslim itu bahagia, ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sebaliknya, mafhum mukhalafah, kalau kita diundang, ya, kemudian kita nggak datang, nggak ada konfirmasi, nggak ada udzur dan yang lainnya, kemudian kita nggak datang, maka membuat, ya, kecewa. Dan ini, ya, merupakan, ya, amalan yang tidak disukai atau amalan yang dibenci, membuat, ya, sedih, membuat kecewa seorang muslim. Nah, untuk undangan, ya, menghadiri undangan ini ada beberapa hukum yang berbeda. Yang pertama, kalau undangannya tersebut adalah undangan yang menyelisihi syariat. Undangan yang menyelisihi syariat. Contohnya apa, Pak? Kita diundang dalam suatu acara yang acara tersebut menyelisihi syariat. Misalnya undangan Natalan misalnya, atau undangan apa, Pak? Ya, konser musik kita diundang, atau yang acara yang menyelisih syariat, maka haram, tidak boleh, ya, tidak boleh kita menghadiri undangan tersebut, ya, tidak boleh menghadiri undangan tersebut kalau menyelisihi syariat. Kemudian yang kedua, undangan yang diperbolehkan dalam syariat. Yang diperbolehkan dalam syariat, atau justru malah sesuatu yang dianjurkan di dalam syariat. Contohnya undangan apa, Pak? Undangan syukuran, makan-makan, ya, bangun rumah syukuran, ini boleh. Undangan hakikoan, undangan, kalau walimah nanti itu hukum yang lain. Selain walimah, akikoh, undangan apa lagi, Pak? Syukuran, undangan apa lagi biasanya? Ya, undangannya yang diperbolehkan dalam syariat. Ya, maka hukumnya, ya, sunnah muakkadah untuk menghadiri undangan. Disunnahkan. Sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian yang ketiga, khusus undangan walimah. Khusus undangan walimah, maka hukumnya berbeda, yaitu wajib menghadiri. Undangan walimah itu adalah undangan yang wajib untuk dihadiri. Walimatul urs itu adalah undangan yang wajib dihadiri. Tapi dengan beberapa catatan. Dengan beberapa catatan, ya. Yang pertama, yang mengundang memang seorang muslim. Seorang muslim, muslimah mau walimah, kita diundang, maka wajib.
Yang kedua, undangan itu ditujukan secara spesifik. Artinya memang ditujukan kepada kita, bukan umum. Bukan umum kepada jamaah masjid Asyuhada, ya, mohon kehadirannya di acara walimatul urs. Maka ini secara umum. Maka ini hukumnya kembali kepada sunnah muakkadah. Tapi kalau secara khusus diundang nama kita, ya, diundang secara pribadi, maka wajib. Kemudian yang ketiga di antara ketentuannya, ya, tidak ada kemaksiatan-kemaksiatan pada acara tersebut yang kita tidak mungkin bisa menghindarinya. Ada kemaksiatan yang kita tidak mungkin bisa menghindarinya. Kalau ada acara kemaksiatan kemudian kita bisa menghindarinya, maka tidak mengapa. Ya. Jadi apabila ketentuan-ketentuan tersebut, ya, jadi yang mengundang seorang muslim, diundang secara pribadi, kemudian di acara tersebut tidak ada kemaksiatan yang kita jumpai dan yang lainnya, maka wajib bagi kita untuk menghadirinya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila, ya, seorang muslim meminta nasihat, meminta saran, meminta masukan, maka diantara haknya yang harus kita tunaikan yaitu kita beri nasihat. Karena Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Ya. Ada seorang datang minta nasihat, maka beri nasihat. Nasihat yang sesuai dengan keadaan dia. Kalau dia datang minta saran, minta masukan, dan kita kompeten, kita bisa memberikan saran yang baik untuk dia, maka, ya, dianjurkan kita untuk memberikan saran, memberikan masukan. Dan nasihat ini, ya, bisa jadi, ya, hukumnya wajib. Apabila kita melihat saudara kita, yaitu terjatuh dalam kemaksiatan. Kalau kita lihat saudara kita terjatuh dalam kemaksiatan dan kita mampu untuk memberikan nasihat, maka wajib bagi kita untuk memberikan nasihat. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Apabila kalian melihat kemungkaran dilakukan oleh orang lain, maka wajib bagi kita yang melihat untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, merubah kemungkaran tersebut, ya, dengan tangan kita. Kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan kita memberikan nasihat, ya, dengan baik. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Ya, hati ini, ya, mengingkari kemungkaran tersebut. Jadi kalau kita lihat saudara kita, ya, meninggalkan kewajiban, ya, maka kita dekati, kita berikan nasihat. Ya. Dan nasihat, ya, yaitu nasihat yang baik, nasihat yang penuh dengan, ya, kelemah lembutan. Ya, bukan marah-marah, ya, bukan menjatuhkan, bukan menghina, ya, bukan merendahkan, bukan, tapi nasihat yang baik. Ya, nasihat yang tidak membuat dia malu, ya, nasihat ya tidak meremehkan orang yang dinasihati atau yang lainnya. Ya. Lihat Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, ya, untuk datang kepada Fir'aun, kemudian, ya, berbicara dengan memberikan nasihat dengan kalimat yang ucapan yang lemah lembut. Ini seorang nabi yang memberikan nasihat kepada Fir'aun, orang yang paling jelek. Itu saja masih diperintahkan, ya, untuk berbicara dengan lemah lembut. Wa qula lahu qawlan layyina, dan katakanlah kepada dia ucapan-ucapan yang lembut. Maka dalam menasihati, yaitu dengan kelemah lembutan.
Ini yang ke berapa? Yang keempat ya. Sekarang yang kelima. Sekarang yang keempat Pak ya. Sekarang yang keempat. Fa idza atisha fahamidallaha fashammithu. Apabila ya saudara kita sama muslim, dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ya kewajiban kita yaitu mendoakan yarhamukallah. Ini sekali lagi menunjukkan indahnya ya syariat Islam. Maka dari sini dapat kita ambil faidah, kalau kita bersin, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya. Karena memang ya ternyata bersin ini manfaatnya luar biasa. Ya. Manfaatnya luar biasa, ya. Dalam ilmu kesehatan kalau orang itu bersin, ya, itu mengeluarkan banyak kotoran, banyak bakteri, banyak virus, ya, dari dalam tubuhnya. Bersin. Makanya habis bersin itu lega, Pak ya. Lega. Beda kalau nguap. Kalau nguap itu memasukkan udara ke dalam. Itu nguap itu dari syaitan. Ya. Kalau nguap itu dari syaitan, maka sebisa mungkin kalau nguap itu kita tahan. Kita tahan. Kalau kita nggak mampu nahan, maka kita tutup. Karena kalau kita disebutkan dalam hadis, kalau kita nguap kemudian kita buka kemudian bersuara, ada Pak ya, orang nguap dia terbuka kemudian bersuara, maka syaitan itu senang. Maka sebisa mungkin kalau nguap itu ya kita tahan sehingga nggak jadi nguap, atau kita tutup. Ya. Tapi kalau bersin itu rahmat Allah, maka dianjurkan orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Nah kalau seorang muslim bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya, orang muslim yang lain mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini dengan catatan kalau orang tersebut mengucapkan alhamdulillah. Kalau orang bersin kemudian enggak mengucapkan alhamdulillah, maka ya tidak ada anjuran bagi kita mendoakan dia yarhamukallah, tidak. Makanya dari sini ya mengucapkan alhamdulillah itu dengan suara. Bersin kemudian alhamdulillahnya jangan di dalam hati. Nanti tidak didoakan oleh orang di sekitarnya. Ya, ucapannya itu ucapan yang terdengar alhamdulillah. Kemudian yang lain mengucapkan yarhamu Allah. Karena dia mendoakan kita, ya, konsep di dalam Islam itu, kita itu harus membalas kebaikan orang lain. Maka orang yang didoakan tadi membalas doa. Apa doanya? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberimu hidayah dan semoga Allah memperbaiki segala urusanmu. Insyaallah. Ini indahnya ya syariat Islam. Ya. Nah ini. Ini yang keempat. Sekarang yang kelima, apabila dia sakit, maka ya jenguklah. Yang sakit ya, maka jenguklah. Dan sering ya kita menjumpai saudara kita ya sakit ya, maka ya di antara hak mereka yaitu kita jenguk. Ya, kita jenguk. Dan keutamaan menjenguk orang sakit ini luar biasa. Ya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan." Ya, illa sallallahu alaihi sab'una alfi malakin hatta yumsi. Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim yang sedang sakit di pagi hari, pagi atau siang hari, maka ya 70.000 malaikat akan mendoakan dia, mendoakan orang yang menjenguk tadi sampai sore hari. Jadi kalau kita menjenguknya pagi hari, siang hari, ya, maka kita yang menjenguk akan didoakan oleh malaikat. Malaikat yang mendoakan kita dengan jumlah yang sangat banyak, 70.000 malaikat. Kemudian wa in adahu asyiyatan,
Kalau kita menjenguk orang sakit malam hari, maka malaikat sebanyak 70.000 akan mendoakan kita dari malam sampai pagi. Ya. Ini luar biasa. Kebalikannya, disebutkan dalam sebuah hadis, kalau kita tahu saudara kita sedang sakit, padahal kita ada waktu, kita mampu untuk menjenguknya, kemudian kita tidak menjenguknya, maka Allah akan murka kepada kita. Nanti pada hari kiamat, ya Allah akan murka kepada kita. Dan di sana ada beberapa adab yang harus diperhatikan tatkala menjenguk. Ya. Jadi antara menjenguknya itu ya lihat-lihat waktu. Ya. Jangan pas waktu istirahat atau waktu malam hari, ya. Jangan, cari waktu-waktu yang pas untuk menjenguk. Kemudian tatkala menjenguk, ya, sangat dianjurkan untuk mendoakan kesembuhan dan yang lainnya, syafaqallah atau doa-doa yang lainnya. Kemudian yang terakhir, hak yang terakhir, yaitu apabila saudara kita meninggal dunia, maka ya di antara haknya yang harus kita tunaikan, yaitu kita mengurus jenazahnya. Mengurus jenazahnya, ya, mengiringi jenazahnya sampai ke ya pemakamannya. Dan ini keutamaannya juga luar biasa, ya. Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyolatkan saudaranya yang telah meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahala 1 qirot, yaitu 1 gunung besar. Kemudian barang siapa yang mengantarkan jenazahnya ke pemakamannya, maka dia mendapatkan 2 qirot. Ya. Maka ya amalan yang besar, ya, tatkala pengurusan jenazah, yaitu mensolatkan dan mengiringi jenazahnya sampai ke perkuburan. Ini yang dijanjikan oleh Rasulullah, mendapatkan pahala sebesar gunung. Ya. Baik kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, ini ya 6 hak seorang muslim yang harus kita tunaikan ya secara singkat. Ya, karena waktu sudah masuk sholat isya, mungkin kita cukupkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita taufik sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, dan semoga amal-amal ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan apa?